Halo, berjumpa kembali dengan kami Hermawan Setyanugraha. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tata cara update aplikasi e-faktur desktop versi 3.0. Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas perpajakan di Indonesia melalui pengumuman nomor Peng/11-PJ.09/2020 tertanggal 11 September tahun 2020 menyampaikan beberapa hal kepada seluruh pengusaha kena pajak, antara lain sebagai berikut. Pengumuman pertama adalah implementasi nasional aplikasi e-faktur versi 3.0 dilaksanakan pada 1 Oktober tahun 2020. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa seluruh pengusaha kena pajak wajib menggunakan aplikasi e-faktur versi 3.0 mulai tanggal 1 Oktober tahun 2020. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak menghimbau kepada seluruh pengusaha kena pajak untuk dapat mengunduh atau mendownload aplikasi terbaru tersebut di laman efaktur.pajak.go.id. Pengumuman nomor 2 adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan berupa korup database, pengguna aplikasi perlu melakukan backup database, yaitu adalah folder DB yang sedang digunakan. Pengumuman nomor 3, agar aplikasi dapat berjalan dengan lancar, pengguna perlu menyalin database yang terdapat dalam folder DB di aplikasi yang lama, berarti di e-faktur 2.2, yang kemudian dipindahkan dalam folder aplikasi e-faktur terbaru, dipindahkan ke dalam folder aplikasi e-faktur 3.0. Pengumuman nomor 4 adalah aplikasi versi 3.0 ini membawa berbagai fitur baru, termasuk pre-populated pajak masukan berupa pemberitahuan impor barang, pre-populated pajak masukan berupa e-faktur, pre-populated VAT refund, sinkronisasi kode cap pada aplikasi e-faktur, serta pre-populated SPT masa PPN. Bagaimana cara mengupdate aplikasi e-faktur menjadi 3.0? Kita akan melakukan langkah-langkah sebagaimana berikut. Yang perlu kawan pajak lakukan adalah kawan pajak membuka laman efaktur.pajak.go.id. Pada saat laman ini terbuka, kawan pajak langsung menuju ke dalam bagian bawah, di bawah kata-kata pengumuman nomor 1, aplikasi e-faktur terbaru dapat diunduh di sini. Kawan pajak bisa klik kata di sini, akan muncul tampilan sebagaimana berikut. Download aplikasi e-faktur. Kawan pajak langsung menuju ke angka 6. Di sini tertulis Patch Update Aplikasi e-faktur 3.0. Kawan pajak bisa memilih e-faktur yang sesuai dengan komputer kawan pajak miliki. Apabila kawan pajak menggunakan komputer dengan spesifikasi Windows 32 bit, maka kawan pajak dapat mendownload di sini. Sedangkan apabila kawan pajak menggunakan komputer dengan spesifikasi Windows 64 bit, maka kawan pajak dapat mendownload di sini. Pada saat kawan pajak telah mendownload file tersebut, maka muncul 2 file yang telah dikompres. Kebetulan kami mendownload patch e-faktur 3.0 Windows 32 dan patch e-faktur 3.0 Windows 64. Mengapa? Karena sebagian besar pengusaha kena pajak yang kita bantu menggunakan komputer dengan spesifikasi Windows, dan Windows pada spek yang sekarang menggunakan 32 bit dan 64 bit. Pada saat kawan pajak ingin menggunakan aplikasi e-faktur 3.0, maka file yang terkompres, dalam hal ini kita akan mengekstrak patch e-faktur 3.0 Windows 64, kita klik kanan. Setelah itu ada pilihan extract here, maka setelah kita ekstrak akan muncul folder patch e-faktur 3.0 Windows 64. Atau apabila kawan pajak mengekstrak file patch e-faktur 3.0 Windows 32, maka akan muncul folder patch e-faktur 3.0 Windows 32. Kita buka folder tersebut, ternyata hasil ekstrak file kompres tersebut menghasilkan 3 file dengan nama e-tag invoice, e-tag invoice main, dan e-tag invoice update. Nah, hasil ekstrak e-faktur ini harus kawan pajak copy pastekan ke dalam
folder e-faktur 2.2 atau folder e-faktur wajib pajak sebelumnya. Setelah kita copy and replace, akan muncul tampilan sebagaimana berikut. The destination has 3 files with the same names. Maka kita pilih replace the file in the destination. Setelah itu kita sarankan kepada kawan pajak untuk menggabungkan atau mengcopy sertifikat elektronik ke dalam folder yang sama dengan folder e-faktur. Mengapa hal ini kita sarankan? Karena untuk kemudahan dalam menyeting referensi sertifikat elektronik dan nanti pada saat hal-hal lain yang dibutuhkan di dalam e-faktur. Setelah kita kopikan sertifikat elektronik di dalam folder yang sama dengan e-faktur, maka kita akan mencoba menjalankan aplikasi e-faktur ini dengan mengklik kanan file e-tax invoice dan kita pilih Run as Administrator. Nah, akan muncul tampilan sebagaimana berikut dan ini menunjukkan bahwa update e-faktur 3.0 kita berhasil ditandai dengan adanya menu pre-populated data. Kita akan login, kita akan lihat apakah atau bagaimanakah tampilan dari pre-populated data, apakah benar bisa membantu kita. Kita klik local database, kita klik connect. Setelah itu akan muncul tampilan login e-tax invoice. Kita masukkan nama user, kebetulan kami menggunakan nama admin, passwordnya kita ketik, dan setelah itu kita klik login. Nah, setelah kita klik login, kita akan mencoba tampilan pre-populated data. Di sini ada 3 menu atau 3 submenu. Yang pertama adalah faktur pajak masukan, yang kedua adalah dokumen impor PIB, dan ketiga adalah VAT refund. Kita akan mencoba untuk menggunakan submenu faktur pajak masukan. Kita klik. Di sini akan muncul tampilan daftar faktur PM pre-populated. Kita masukkan masa pajak yang ingin kita lihat. Kita masukkan masa pajak 08, artinya Agustus tahun 2020, dan kita klik get data. Setelah itu kawan pajak akan diminta untuk memasukkan captcha. Kita ketik saja captchanya. Kita masukkan password, ini adalah password Innova. Setelah itu kita klik submit. Maka akan muncul juga input captcha yang kedua. Kita masukkan captcha dan kita klik tombol validate atau validasi. Kebetulan pengusaha kena pajak yang kita jadikan contoh dalam pembuatan video ini belum ditunjuk sebagai piloting, dan pada saat video ini dibuat tanggal 25 September tahun 2020 belum berlaku e-faktur, sehingga pada saat kita klik validate atau validasi muncul keterangan bahwa Anda belum ditunjuk sebagai PKP piloting. Nah, ini menjadi sangat menarik sehingga kita sarankan kepada kawan pajak untuk selalu subscribe di channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru terkait dengan perpajakan. Apabila ada salah kata, kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya dan kami berharap video ini dapat bermanfaat bagi kawan pajak. Jangan lupa untuk klik subscribe dan jangan sungkan untuk bertanya di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.